hadir di masjid yang mulia, pertama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid mulia ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajat kita diangkat oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul yang kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap pagi Sabtu kita membahas beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitannya tentang fadilatul amal yang diambil dari kitab Taqiyul Qaul Hadits fi Syarhi Ubabil Hadits. Alhamdulillah masih di pembahasan tentang keutamaan fakir dan juga miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi. Qala al-mu'allif rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faqru bermula kefakiran itu amanatun, menjadi amanah, titipan. Fakir, kefakiran itu titipan, amanat Allah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma kaya doang yang titipan Allah, tapi kefakiran juga titipan Allah. Amanat yang mesti dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Selalu menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menghadapi kefakiran. Kalau cara menjaga amanat kaya ya dengan memanfaatkan kekayaan itu untuk ibadah. Ya, kalau ditakdirkan fakir bukan memanfaatkan kefakiran, berarti selalu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi fakir yang sombong, yang gak pernah ibadah dan gak sabar. Faman, maka bermula siapa orang itu kata mahu menyembunyikan kefakiran. Itu kata mahu menyembunyikan siapa man akan kefakiran, karena maka ada siapa man menyimpannya, karena maka ada menyimpan kefakiran itu ibadatan, ibadah. Jadi barang siapa berusaha menyembunyikan kefakiran, meskipun butuh tapi diem. Jadi kalau nggak membahayakan diri sendiri Pak, selama tidak membahayakan diri sendiri, kemudian orang fakir ini diem, menghindari dari meminta-minta, ya, itu maka menjadi ibadah. Tapi kalau misalnya membahayakan diri sendiri, udah sangat mepet dan sebagainya, boleh silakan ngomong ke tetangga, Pak, mohon maaf, saya 5 hari belum makan misalnya, minta bantuannya, ada masalah. Tapi selama tidak membahayakan diri sendiri, orang itu mau menyimpan kefakirannya dengan tidak meminta-minta, maka menjadi nilai ibadah. Ya, itu ibadahnya sangat, pahalanya ini sangat luar biasa, banyak Pak. Makanya orang yang fakir dan rajin ibadah itu sangat istimewa, sangat-sangat istimewa. Boleh jadi mereka menjadi waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak ada yang pengen jadi waliullah ya. Jangan dikira waliullah itu enak Pak. Ya, waliullah itu ada enaknya, ada gak enaknya. Cobaannya banyak. Ya. Dan cobaannya itu berat, berani menanggung semua kemaksiatan manusia. Ya. Jadi kalau manusia maksiat itu yang nanggung para wali Pak. Manusia mendapat jatah musibah, harusnya dapat jatah musibah dari Allah dari kemaksiatannya, itu karena ditanggung para wali, akhirnya nggak jadi. Itu yang nanggung dosa-dosa kemaksiatan manusia itu para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikisahkan ada satu wali Allah
Itu yang sebelum wafatnya itu beliau luar biasa menanggung dosa-dosa manusia ini luar biasa. Sampai sakitnya itu, sampai perutnya itu bolong, Pak. Ada. Karena menanggung kemaksiatan dan dosa-dosa manusia. Kalau tahu kayak gini, masih ada yang minat jadi wali, masih tetap minat Ustaz, kan ada enaknya juga ya kan. Jadi enaknya ya doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi berani menanggung dosa-dosa manusia, menanggung musibah-musibah yang Allah turunkan ke orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut riwayat, kalau seandainya tidak ada wali, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan turunkan hujan, tidak akan tumbuhkan tumbuh-tumbuhan di dunia ini. Kenapa sampai sekarang Allah masih mau menurunkan hujan, padahal banyak manusia yang berbuat maksiat kepada Allah? Karena di dunia ini, di bumi ini masih ada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan wali Allah itu pasti senang zikir, Pak. Wali Allah itu pasti senang zikir. Ya kalau nggak senang zikir, ya potensi jadi walinya itu sedikit. Ya. Potensi jadi walinya sedikit. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu itu kenapa beliau tidak mau taklid dengan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, maunya ke Imam Hambali, karena di Imam Hambali itu wali-wali Allahnya sedikit, Pak. Makanya pengen taklidnya ke Imam Ibnu Hambal. Ya, jadi mazhabnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu Imam Hambali, tapi bukan berarti beliau nggak ahli zikir, ahli zikir. Makanya lucu kalau ada orang ngaku-ngaku mazhab Hambali tapi nggak suka zikir, ya. Kemudian mencela orang-orang yang zikir apaan, zikir bareng-bareng gitu kan, misalnya. Nggak boleh, ya. Karena Syekh Abdul Qadir pun mengikuti mazhab Imam Hambali, tapi beliau suka zikir. Dan beliau itu bertasawuf, tasawufnya itu kuat. Dan kemudian beliau mendapat julukan rajanya para wali, Sultanul Aulia. Ya. Saya pernah waktu itu ada orang ngomong, apaan kita mencintai Syekh Abdul Qadir Jilani? Kan kita nggak tahu, boleh jadi dia di neraka katanya. Ada orang ngomong kayak gitu, ya kan? Syekh Abdul Qadir Jilani itu belum jelas kedudukannya katanya. Dia itu kemungkinan boleh jadi di kuburan ya diazab. Wah, ini berani-beraninya ngomong seperti itu ke orang yang tingkatannya sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bersuudzon dengan para wali, apalagi sampai membenci wali-wali Allah Subhanahu wa taala, karena itu semuanya bisa menjadi sebab mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Waman, dan siapa orang bahna yang menampakkan siapa matihi dengan kefakirannya, faqad qallada, maka sungguh telah membebani ikhwanahu, saudara-saudaranya, al-muslimina, yang Islam. Ay qalladahu, maksudnya membebani siapa fakir hum, akan mereka. Kalfatat tausiati, kalfatat tausiati, akan beban-beban memperluas daripada ekonominya. Alaihi, atas man. Urwahu, meriwayatkan akan hadis siapa Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir, an Umar bi isnadin dhaifin, dengan isnad yang dhaif atau dengan sanad yang dhaif. Ini sanadnya dhaif, tapi untuk Fadhailul A'mal enggak masalah. Wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini nudiba, dianjurkan apa kitmanul fakri, menyembunyikan kefakiran. Malam litor, selama tidak membahayakan siapa man. Kada seperti keterangan hadis, qalahu, mengatakan akan kada siapa Azizi, Imam Azizi. Jadi dalam hadis ini dianjurkan untuk menyembunyikan kefakiran. Kita di hadapan orang meskipun serba kekurangan, tapi berusaha untuk di hadapan orang itu orang yang cukup. Bahasanya jangan kurang tapi menampakkan kekurangannya dan sebagainya. Berusaha di hadapan orang itu menjadi orang yang cukup, sehingga tidak memberatkan orang-orang muslim. Itu kalau memang tidak membahayakan dirinya sendiri. Kalau membahayakan dirinya sendiri, silakan sampaikan ke orang-orang. Bahkan ada dikisahkan ada satu orang, ya, beliau sangat miskin,
tapi sama sekali nggak pernah minta-minta, Pak, sabar dengan kemiskinannya dan sebagainya. Kemudian keluarganya juga sabar semuanya. Padahal mereka sendiri dan keluarga itu butuh bantuan. Tapi karena boleh jadi mengamalkan hadis ini, mereka ini satu keluarga diem ya, padahal butuh sesuatu tapi diem sampai akhirnya satu keluarga itu meninggal semuanya. Dan termasuk orang-orang yang sabar dengan kemiskinannya dan mau ibadah, insya Allah mendapat kedudukan tinggi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman orang yang diuji kefakiran itu jarang yang lolos, Pak. Yang ada mereka malah banyak keluh. Orang diuji kefakiran itu jarang yang lolos dari ujiannya. Banyak mereka-mereka yang mengeluh bahkan menganggap Allah tidak adil. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau diuji dengan kekayaan, ya banyak juga yang nggak lulus karena akhirnya mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memanfaatkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana Ustaz? Kaya banyak yang nggak lulus, miskin juga banyak yang nggak lulus. Ya kalau bisa kita diberi amanat kekayaan tapi lulus ya ujiannya, lulus, tetap mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mau berbagi dengan harta benda yang kita miliki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan bersabda siapa Nabi, tuba, bahagia, ail jannatu, maksudnya surga, artinya bahagia sekali atau mendapat surga. Itu lil fuqara'i, bagi orang-orang yang fakir, wa du'afa'i, dan orang-orang yang lemah, min ummati, dari umatku. Jadi kata Nabi, bahagia sekali bagi orang-orang yang fakir dan orang-orang yang lemah, min ummati, dari umatku. Bukan cuma fakir doang, Pak, tapi mau ibadah. Orang yang lemah ekonominya juga mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi riwayatin, dan itu di dalam riwayat Imam Jailani an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, tuba, bahagia itu liman, bagi orang ya'ti, yang mendatangi siapa man, hajan, orang yang melakukan haji, wasbaha, dan menjadi siapa man itu ghazian, orang yang berjuang. Aywa, maksudnya bermula man itu rajulun seorang laki-laki, masturun yang disimpan, masturun yang disimpan sifat kefakirannya, du'ayanin, pada orang yang memiliki pada orang yang punya keluarga, mutasifin, yang menjaga sifat haram, muta'affifin yang menjaga perkara-perkara yang diharamkan atau perkara-perkara yang subhat dan haram, qani'in, yang qanaah, bil yasiri, dengan kemudahan, minat dunia, dari dunia. Yadkhulu, maka masuk siapa rajul alaihim, atas ayat, tuwahikan, dalam keadaan tertawa. Wa yakhruju, dan keluar siapa rajul anhum, dari dia, tuwahikan, dalam keadaan tertawa. Wa walladzi, maka demi zat nafsi yang bermula jiwaku, biadihi, ada di kekuasaannya, annahum, sesungguhnya mereka, hum, itu mereka itu al-hajuna, orang-orang yang haji, al-ghazuna, yang berjuang atau berperang fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahagia sekali orang-orang yang mendatangi orang yang melaksanakan haji, kemudian menjadi orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahagia sekali bagi orang-orang yang dalam kondisi fakir tapi masih menjaga nilai-nilai kebahagiaannya di hadapan keluarga. Bahagia sekali bagi orang yang mendapat kesusahan tapi di depan keluarganya itu mau tertawa, mau senyum dan sebagainya, enggak membawa problematikanya itu ke keluarga. Maka berusaha supaya apapun kita dalam berjuang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekerja meskipun sulit sekalipun, berusaha selalu tampak senang, bahagia di hadapan keluarga, seakan-akan gak ada apa-apa dan gak ada masalah. Jadi luar biasa sekali bagi seorang suami yang meskipun dengan kepayahannya mencari rizki atau menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ekonomi dan sebagainya,
Kemudian meskipun payah tapi mau senyum dengan keluarganya, mau bercanda dengan keluarganya, maka orang-orang yang seperti ini termasuk orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah derajatnya nanti tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Jarang kan kadang-kadang kita banyak masalah dibawa juga ke keluarga. Usaha lagi sulit, kadang-kadang sama keluarga nggak pernah senyum. Jadi ini memang sulit Pak, berat. Kita punya masalah kerjaan dan sebagainya, kemudian harus senyum ke keluarga, itu memang berat. Ya, tapi kalau mampu tersenyum dengan keluarga padahal kita sendiri menghadapi banyak kesulitan, insya Allah itu menjadi orang yang luar biasa. Wal makna bermula maknanya itu al-khairul katsir, kebaikan yang banyak, liman bagi orang. Taba'a yang mengurutkan siapa man baina hajihi, di antara hajinya wa wasbihi dan perangnya. Kullama farahu, ketika selesai siapa man min ahadihima, dari salah satu dari keduanya. Syara'a maka kemudian berjalan siapa man fil akhiri, di akhirnya. Qalu, bertanya siapa sahabat, wa man, dan itu siapa, hadza ya Rasulullah, ini ya Rasulullah. Qala, maka bersabda siapa Nabi SAW, itu rajulun, huwa bermula orang yang seperti ini, itu rajulun, seorang laki-laki, masturun yang tertutup, bainan nasi, di antara manusia, du'ayadin yang punya keluarga, munkafin yang tercegah, ancu'alin nasi, dari meminta-minta kepada manusia. Wa amma, dan dari sesuatu la yahilu yang tidak halal apa rodin, kemudian yang meridhoi bil qalili, dengan perkara sedikit, minat dunia, dari urusan dunia. Yadkhulu, maka masuk siapa rajul ala iyalihi, atas keluarganya rajul, dohikan, dalam keadaan tertawa. Wa yahruju, dan kemudian keluar siapa rajul min indihim, dari sisinya ia, dohikan, dalam keadaan tertawa. Fa wallahi, maka demi Allah, alladzi yang ruhi bermula ruhu itu bi qadratihi, di dalam kekuasaannya, wa tasrifihi, dan di dalam kendalinya, innal muttasifina, sesungguhnya orang-orang yang disifati bihadhihi sifati, dengan ini sifat, hum, itu mereka, itu al-hajunya, orang-orang yang haji, al-ghazuna, yang berperang fi sabilillahi, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang manusia-manusia yang dengan kesulitannya kemudian menutupi kesulitannya ke orang lain dengan tidak meminta-minta dan menghindari dari perkara-perkara haram, dan mau menampakkan wajah yang sumringah, wajah yang bahagia di depan keluarganya, padahal dia sendiri lagi sulit, berat kondisi ekonominya. Kemudian mereka itu dengan yang sedikit dari urusan dunia, qanaah, menerima apa adanya, kemudian masuk ke keluarganya dalam keadaan tersenyum. Maka orang-orang yang seperti ini itu memiliki sifat-sifat daripada orang yang haji dan juga berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang miskin yang menutupi diri, ya, dari meminta-minta, ya, artinya menghindari dirinya dari meminta-minta ke orang lain, kemudian menghadapi kesulitan, dan di hadapan keluarganya itu mau senyum dan selalu ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini memiliki daripada sifat-sifat orang yang berhaji dan juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya nilainya sama dengan orang yang haji dan juga berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang sabar. Asyara, memberikan isyarat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadis, dengan hadis ini, ila fadlil qanaati, pada keutamaan qanaah, wasa'yi, dan mencari kebutuhan atau berusaha ala iyali, untuk keluarga. Nah, ini hadis menunjukkan tentang keutamaan qanaah dan keutamaan berusaha untuk keluarganya. Siapa yang berusaha bekerja untuk keluarganya, meskipun dalam kondisi sulit, ya, mencari kerja, mencari sesuap nasi, tapi mau menampakkan kebahagiaan ke keluarganya, maka mendapatkan keutamaan apa yang ada dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qanaah itu menerima apa adanya meskipun sedikit, selalu mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sedikit bersabar, dan dikasih banyak bersyukur.
Dikasih sedikit bersabar dan bersyukur, dikasih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang qanaah itu nggak berpengaruh pemberiannya sedikit atau banyak, tetap syukurnya sama. Ya. Nggak ada bedanya syukurnya. Ketika dikasih sedikit oleh Allah, tetap mengucapkan alhamdulillah dan tetap mau ibadah kepada Allah. Ketika dikasih banyak pun mengucapkan alhamdulillah dan tetap mau ibadah. Nggak pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu qanaah. Maka dalam hadis Nabi di dalam kitab Nashihul Ibad, as'adun nas man lahu qalbun qani'un. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang memiliki hati qanaah. Jadi sebanyak apapun harta manusia, kalau nggak merasa cukup dengan pemberian Allah, itu masih kurang terus, Pak. Orang duitnya banyak, tapi ngeluh terus, ya kurang. Hakikatnya dia itu miskin. Tapi orang diberi rezeki sedikit oleh Allah, tapi mau bersyukur, merasa cukup, insya Allah, hakikatnya dia itu orang yang kaya. Jadi kekayaan itu ada pada sifat qanaah, menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting jangan menerima kebodohan, Pak. Kalau menerima kebodohan gak baik. Tapi menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kaitannya dengan masalah rizki dan harta itu baik. Karena qanaah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang paling bahagia itu orang yang di hatinya ada sifat qanaah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, al-faqru, bermula kefakiran, itu karamatun, kemuliaan, min karamatillahi, dari kemuliaan Allah. Kefakiran itu adalah keramat, Pak, dari keramat-keramatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemuliaan yang dahsyat dari Allah, itu kefakiran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan bersabda sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul fakiri, fadlul fakiri, keutamaan orang yang fakir, alal ghani, atas orang yang kaya, itu kafadli, seperti keutamaanku, ala jami'i khalqillahi, atas seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keutamaan orang fakir yang sabar dan mau ibadah itu seperti keutamaannya Nabi kepada seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fakir itu ya mutiara, asalkan mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam keterangan ya, di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in Nawawiyah itu ada maqalah dari salah satu syekh, ya, Syekh Ali Tasawuf, berkata, tanaffusu fakir, nafasnya orang fakir ya, yang bersabar dengan apa yang dia tidak mampu untuk mendapatkannya, tapi mau ibadah, itu lebih baik daripada ibadahnya orang kaya selama 1000 tahun. Baru napasnya doang, Pak. Ya. Napasnya orang fakir yang menahan diri dari ketidakmampuannya, kemudian dia bersabar dan mau ibadah, baru napasnya doang lebih baik daripada ibadahnya orang kaya selama 1000 tahun. Jadi yang ngomong bukan saya, Pak, dari ulama sufi di kitab Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in Nawawiyah. Ya. Baru napasnya orang fakir doang, Pak, yang mau ibadah sabar itu lebih baik dari ibadahnya orang kaya selama 1000 tahun. Maka tadi sesuai dengan hadis Nabi tadi, kefakiran itu adalah kemuliaan dari kemuliaan yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Ya, karena itu tadi baru napasnya aja udah luar biasa. Pak, nilai pahalanya itu udah luar biasa. Bahkan dalam satu keterangan dijelaskan, ya, siapa yang masuk pasar, kemudian dia tidak mampu ya, untuk membeli sesuatu, ya, kemudian dia bersabar karena ketidakmampuannya dan tetap mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberi pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nilainya lebih baik daripada sedekah. Jadi kalau orang datang ke pasar nih, kan biasanya ibu-ibu pengennya kan banyak, pengen gamis ini, kemudian suaminya nggak punya duit, ya, jalan-jalan pasar, Pak, pengen gamis ini,
mohon maaf bapak lagi nggak punya duit, tapi istrinya sabar, udah pak nggak apa-apa, sabar aja, mudah-mudahan nanti dapat rezeki. Cukup dengan ngomong sabar, dan sabarnya bukan di pasarnya doang, nanti di rumah juga tetap sabar pak, nggak ngomel-ngomel dan sebagainya. Kadang-kadang di pasar ngomong sabar, di rumah ngomel, ya kan, mecahin piring dan sebagainya. Suaminya didiemin, ya kan, tidurnya terkurep dan sebagainya. Wah, itu bermasalah. Jadi bukan cuma di pasarnya ngomong sabar, tapi di rumah juga sabar, tetap melayani suami dengan baik. Itu pahalanya juga sama dengan sedekah. Maka kalau pengen dapat pahala banyak, ya sering-sering datang ke pasar pak. Ya, jadi satu sisi pasar itu menjadi syarrul buqati, ya, tempat yang paling jelek. Satu sisi pasar juga menjadi ladang kita mendapat pahala dari Allah. Karena dengan jalan-jalan ke pasar kita nggak mampu beli sesuatu, kemudian kita sabar, juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ruwiya an Ali karramallahu wajhah, diriwayatkan dari Ali karramallahu wajhah, Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memberi gelar karramallahu wajhah ke Ali itu bukan syiah pak, ya. Kadang-kadang ada orang, kamu masih gelar Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib, kok karramallahu wajhah berarti ente syiah? Bukan. Ya, karramallahu wajhah itu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan wajahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena selama hidupnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu nggak pernah melihat bagian vitalnya sendiri pak. Maka wajahnya itu begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib itu salah satu sahabat yang memang kecerdasannya itu luar biasa. Bukan berarti sahabat lain gak cerdas pak, tapi sahabat Ali bin Abi Thalib itu masalah kecerdasan itu melebihi daripada sahabat-sahabat lain. Dan ini memang diakui oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan kemudian gara-gara kasih gelar Ali karramallahu wajhah kemudian dituduh syiah. Enggak. Makanya saking jengkelnya Imam Syafi'i ke orang-orang yang menuduh beliau syiah, Imam Syafi'i itu sampai mengarang syair dalam kitab Tafsir Al-Kabir karangan Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau ngarang syair, in kana rafdun hubba ali Muhammadi falyushhid taqalani anni rafidi. Kalau seandainya dengan mencintai dzurriyyah Nabi, in kana rafdun hubba ali Muhammadi, kalau hanya dengan mencintai keturunan Nabi itu syiah, rafidi syiah, maka saksikanlah, kata Imam Syafi'i, saksikanlah wahai manusia dan jin, andi rafidi, saya ini syiah. Tapi ini maksudnya kalimat kekecewaannya Imam Syafi'i ke orang-orang yang menuduh beliau syiah, padahal beliau bukan syiah tapi Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, karena gara-gara tahu beliau memberi julukan Ali karramallahu wajhah, kemudian ada beberapa orang yang menuduh Imam Syafi'i syiah, padahal beliau ini termasuk ya Ahlussunnah wal Jamaah. Tulen itu Imam Syafi'i bukan termasuk orang syiah, bukan. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan gampang menuduh orang syiah pak, karena orang syiah itu syahadatnya jelas beda dengan kita, ada penambahan. Kemudian orang syiah itu menganggap para sahabat selain Ali bin Abi Thalib itu di neraka pak. Hanya Ali bin Abi Thalib hanya Ali bin Abi Thalib sajalah yang mulia. Ya, kemudian mereka memvonis Sayyidah Aisyah di neraka, kemudian selain sahabat Ali itu di neraka. Naudzubillah ini dari kalau kita hanya memberikan gelar Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah saja, tapi masih mengakui sahabat itu ahli jannah dan sahabat-sahabat terbaik Nabi Muhammad, apalagi Sayyidah Aisyah yang notabene sebagai istrinya Nabi, pasti beliau mulia, itu tidak termasuk bagian daripada syiah. Ada orang yang menuduh Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan syiah dan sebagainya, ya gara-gara ini tadi memberi gelar Ali karramallahu wajhah. Jadi untuk memvonis orang syiah itu ya, orang syiah itu syahadatnya juga beda dengan kita. Kemudian masalah sahabat juga
Mereka memuliakannya beda. Ya, selain Ali bin Abi Thalib yang gak dimuliakan, bahkan dihinakan oleh mereka. Justru yang menjadi pembunuh sahabat Umar bin Khattab, Abu Lu'lu, itu malah justru dimuliakan oleh mereka. Nah, kita kan gak muliain mereka. Ya, kita masih tetap memuliakan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya berarti kita tetap ahli sunnah wal jamaah, bukan bagian daripada Syiah. Anda sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu qala bersabda siapa Nabi, ahabbul ibad, bermula hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Taala, itu al-fakirul qani'u, orang fakir yang qanaah birizkihi, dengan rizkinya, ar-radhi yang ridho anillahi, dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi dalam sabdanya, hamba yang paling dicintai oleh Allah itu adalah orang fakir yang qanaah. Dan orang fakir yang ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit, itu menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pesimis ya, yang udah ditakdirkan Allah jadi orang fakir yang serba kekurangan. Jangan pesimis, Pak. Karena ini tadi kata Nabi, hamba yang paling dicintai Allah ya orang fakir yang qanaah. Tetaplah menerima apa adanya yang menjadi pemberian Allah, selalu bersyukur, Pak. Dan selalu rajin ibadah. Jangan sampai jadi orang miskin sombong, meskipun tidak menampakkan kesombongannya dengan lisan. Jadi orang fakir yang sombong itu mereka yang gak mau ibadah, itu sombong, Pak. Jadi kesombongan itu bukan hanya medianya lewat lisan saja, Pak. Bukan cuma lewat lisan merasa paling baik dirinya lewat lisan, kemudian meremehkan orang lain, bukan. Tapi dengan melalaikan kewajiban dari Allah saja termasuk orang yang sombong. Biasanya orang fakir, orang miskin itu kalau secara lisan, sombong secara lisan itu sangat jarang, Pak. Tapi sombong secara ninggalin ibadah itu banyak. Buktinya apa? Orang hidupnya kekurangan, ya, hidupnya pas-pasan, bahkan kekurangan dan nyari duit aja susah, tapi gak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak mau sholat 5 waktu, boro-boro sholat sunnah dan sebagainya. Ini tanda bahwa orang fakir ini sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka ketika ditakdirkan jadi orang fakir, tetaplah rajin ibadah. Tetaplah sholat 5 waktu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kesabaran. Ya. Karena mudah-mudahan dengan wasilah itu nanti dimudahkan oleh Allah masuk surga. Karena orang yang nanti hisabnya paling ringan itu adalah orang fakir, Pak. Orang fakir itu hisabnya paling ringan, bahkan nanti gak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung nanti masuk surga kalau dia sabar dan mau ibadah kepada Allah. Jadi gak semua fakir itu mendapat kedudukan mulia. Tapi fakir yang bagaimana dulu yang mendapat kedudukan mulia? Mereka yang mau sabar dan mau ibadah. Makanya kan minggu yang lalu, Sabtu yang lalu saya sampaikan, fakir kan ada dua, yang diberi pahala dan yang disiksa. Yang diberi pahala itu yang sabar ya, dan mau ibadah. Yang disiksa yang gak sabar dan gak mau ibadah. Itu fakir ukubah yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la syai'a, tidak ada sesuatu, yu'tihi, yang memberikan akan syai' siapa Allah taala, mithlal faqri, seperti kefakiran. Tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kefakiran. Artinya kefakiran itu begitu mulia dan memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Kalau memang orang itu sabar dan mau ibadah. Wa auha, dan memberikan wahyu siapa Allah taala ila Ismail, kepada Nabi Ismail. Ya. Utlubni, ambillah engkau li kepadaku, indal munkasirati, ketika menjadi orang yang bahasanya orang yang susah. Apa qulubuhum, hatinya mereka. Qala, berkata siapa Nabi Ismail, waman, dan itu siapa, hum, bermula mereka. Qala, maka Allah berfirman, al-fuqara'us shadiqun, orang-orang fakir yang siddiq, orang-orang fakir yang benar dan juga soleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Waqala, dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ahadun, tidak ada seseorang itu maujud afdalu, yang lebih utama minal fakiri, dari orang fakir, idakan, apabila ada siapa fakir itu radiyan, orang yang ridho. Jadi Allah pernah memberikan wahyu kepada Nabi Ismail alaihissalam, ya, ambillah dari aku ketika mendapatkan kesusahan di hati mereka, ya. Artinya mintalah kepadaku ketika ada orang yang memang kesusahan hatinya. Ya, siapa mereka yang kesusahan? Ya Allah, kata Nabi Ismail, mereka adalah orang-orang yang fakir, ya. Orang-orang yang fakir dan selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat Pak, doanya orang fakir itu mustajab. Ya, kalau pengen cepat dijabahi oleh Allah, doanya minta doa ke orang fakir. Tapi jangan minta doa doang Pak, kasih duit minta doanya. Dan minta doa doang, ya kan? Doain saya dong, ya kan? Kasih duit enggak? Kasih duit baru kita minta doa. Mustajab untuk orang lain, enggak mustajab untuk dirinya sendiri. Ya, kalau seandainya orang fakir itu mustajab untuk dirinya sendiri, enggak ada orang fakir Pak. Karena saya yakin orang fakir pun mereka pengen jadi orang kaya. Ya, kalau untuk mustajab untuk dirinya sendiri, mereka jadi kaya semuanya Pak. Jadi mustajab untuk orang lain, tapi gak mustajab untuk dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang fakir, ya silakan minta doa, ya, kasih sedekah dan sebagainya. Insya Allah doa-doa mereka ini dijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa kita jadikan sebagai wasilah Pak. Kita bertawassul dengan orang-orang yang fakir dan juga orang-orang yang miskin dengan doa-doa mereka. Kemudian kalau pengen cepat dijabah doanya, doakan orang lain. Mendoakan orang lain itu menjadi sebab doa kita cepat terkabul. Karena kata Nabi SAW, man da'a li akhihi ala dhahril ghaibi faqalatil malaikatu walaka mithlu dzalik. Barang siapa mendoakan saudaranya sendiri dalam keadaan yang gak nampak, kita mendoakan saudara kita sendiri meskipun gak ketahuan doa kita, maka malaikat akan berkata walaka mithlu dzalik, maka bagimu mendapatkan pahala atau bagimu mendapatkan doa yang kamu sampaikan. Jadi kalau kita doain, ya kalau saya misalnya saya doain Ustaz Agus, ya, doa kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali ke saya. Bahkan mendoakannya saya ke Ustaz Agus itu nanti lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang mengaminkan itu malaikat. Bisa saya doakan, ya Allah mudah-mudahan Ustaz Agus ya, nanti bisa umroh misalnya, ya, nanti misalnya serba cukup, rezekinya lancar. Malaikat ngomong, kamu juga nanti dapat, itu Pak. Kalau yang ngomong malaikat itu pasti cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sungkan-sungkan mendoakan orang lain, karena modelnya orang itu banyak. Ada orang yang gak mau doain orang lain, padahal dengan perantara kita mendoakan orang lain, doa kita jadi cepat dijabahi oleh Allah karena dibantu oleh para malaikat. Dan ingat, tidak ada satu orang pun yang lebih utama daripada orang fakir jika orang fakir itu ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga oleh Allah dari bala, wabah dan juga musibah. Mudah-mudahan yang udah Allah takdirkan jadi orang fakir, mudah-mudahan selalu sabar dan mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya, mudah-mudahan mau beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu ibadah kepada Allah dan selalu mau berbagi kepada sesama manusia yang membutuhkan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.